kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Minggu 17 Januari 2021. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dan mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Ia memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, keluarga Katolik dimanapun berada, kita bersyukur kita bisa mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini. Bacaan ini menyampaikan 3 hal kepada kita. Yang pertama, mengenai Yohanes yang sedang membaptis di Sungai Yordan. Kita ingat kembali akan baptisan yang kita terima. Yang artinya, ketika kita dibaptis atau dipermandikan, kita disucikan, kita dilayakkan, kita ditebus, kita dipertobatkan. Dan yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tidak selesai sampai di situ. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita menjadi pewaris. Kita menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Sebagai anak, kita juga memiliki kuasa. Kita juga memiliki tugas. Maka poin yang kedua, yang pertama sebagai baptisan, yang kedua sebagai anak, kita dipanggil. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita dipanggil oleh atasan, maka kita menghadap, kita berdiri, kita siap, kita tegak, mendengar dengan baik. Jangan-jangan kita salah paham, salah mengerti. Maka dalam hal panggilan ini ada 2 pihak. Pihak yang pertama yang memanggil, pihak yang kedua yang dipanggil. Dalam hal ini Tuhan sendiri yang memanggil kita. Kapankah Tuhan memanggil kita? Di manakah Tuhan memanggil kita? Seperti dalam bacaan yang baru kita dengar, murid-murid Yesus bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Tapi tidak dijawab dengan jelas pada bacaan ini. Menunjukkan bahwa kita dipanggil dimanapun kita berada. Apakah di rumah, apakah di tempat kerja, apakah di sekolah, apakah di kampus, di mana saja kita dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil, kita diutus. Di setiap akhir perayaan Ekaristi,
imam atau pastor mengatakan, pergilah, kamu diutus untuk mewartakan kabar gembira. Maka memang untuk mewartakan kabar gembira, kita menghadapi berbagai persoalan, masalah, pergumulan. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kembali sebagai anak-anak Allah, kita percaya, kita dimampukan. Kita memiliki kuasa untuk mewartakan kabar gembira tersebut. Memang untuk mewartakan kabar gembira tidak harus membawa kitab suci ke mall ataupun ke kantor. Tetapi seperti Paus Fransiskus mengatakan, cukup dengan tidak menggosip sudah termasuk mewartakan kabar gembira. Kita melaksanakan tugas kita, baik mungkin di rumah dengan gembira atau menolong sesama kita dengan gembira, itu adalah mewartakan kabar gembira. Abang membantu adik dengan tulus, adik membantu orang tua dengan baik, dengan gembira, itu adalah mewartakan kabar gembira. Dan poin yang ketiga pada bacaan ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 42. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, engkau akan dinamakan. Titik-titik. Maka Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi yang secara unik, berbeda, tidak ada sama. Walaupun nama sama, suku sama, bahasa sama, tetapi Tuhan memanggil kita secara unik. Tuhan menciptakan kita berbeda satu sama lain. Ketika saya menciptakan sebuah kerajinan tangan, maka kerajinan tangan yang saya ciptakan itu bisa saya simpan di dalam box, bisa saya pajangkan di atas lemari kaca, boleh juga saya macam-macam sesuai dengan kehendak saya. Maka kita sebagai ciptaan Tuhan tentu diberi tugas, diberi tanggung jawab, diberi kuasa, diperlengkapi oleh Tuhan. Maka dalam Yeremia 1 ayat 5, Yeremia 1 ayat 5, saya bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, sewaktu kita masih janin, masih di dalam kandungan, sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan telah mengenal kita. Tuhan telah menetapkan ketetapan bagi kita pribadi lepas pribadi. Maka sebagai utusan Tuhan, kita sudah dibaptis, kita dipanggil Tuhan, dan kita sudah diberikan ketetapan-ketetapan. Maka mari kita secara berani mewartakan kabar gembira. Pertama-tama di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Keluarga adalah simbol gereja. Keluarga adalah simbol masyarakat. Keluarga adalah simbol sebuah negara. Keluarga adalah simbol hubungan kita dengan Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.